Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui setiap kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Petrus 3 ayat 12. Saya bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau hidup benar, kalau engkau hidup sesuai firman Tuhan, ya, menjadikan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu menjadi pedoman bagi hidupmu. Tetapi engkau diizinkan mengalami kesulitan, mengalami masalah, pergumulan, entah itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, apapun masalahmu. Perhatikan, mata Tuhan sesungguhnya tertuju kepadamu. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saat engkau dalam situasi itu, ketika engkau berseru, ketika engkau berdoa, menaikkan permohonanmu kepada Tuhan, telinganya tertuju kepadamu. Artinya Tuhan mendengarkan setiap seruanmu. Nah, jadi dengan demikian semestinya kita tidak perlu khawatir lagi dengan hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka sesungguhnya ada perhatian Tuhan atas hidup kita. Untuk apa? Artinya bukan Tuhan yang liatin kita gitu ya. Bukan Tuhan dengerin apa yang kita doakan, katakan. Bukan. Tetapi Tuhan hendak menolong hidup kita. Perhatikan. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi saat engkau merasa dirimu benar, engkau sudah melakukan kebenaran menurutmu, tapi hatimu belum ada pengampunan. Hatimu masih penuh dengan kekecewaan, kebencian, bahkan dendam. Hatimu penuh dengan kepahitan, pikiranmu jahat. Maka perhatikan, wajah Tuhan menentang hidupmu. Sekalipun kau berdoa. Kenapa Tuhan gak tolong? Cek hatimu. Mari cek hidup kita masing-masing. Bukan merasa sok benar ya, tetapi kita
sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Justru kita harus berani jujur di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Kalau sekiranya ada dosa, ada pelanggaran kita, ada hal yang tidak benar yang sudah kita lakukan. Dengan demikian, maka ya, hidup kita yang tadinya bersalah, tadinya berdosa, dibenarkan. Ingat, sekali lagi, kita bukan benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, maka mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada hidup kita yang sudah dibenarkan itu. Sehingga masalahmu, pergumulanmu, beban hidupmu, itu semua bukan lagi hal yang harus ditakuti. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memberi perhatian itu, Tuhan juga yang akan menguatkan, memampukan, bahkan menolong hidup kita. Ya, permohonan kita didengarnya. Ya, pengertian didengarnya lebih dari sekedar ya Tuhan mendengar, tetapi permohonan ya mereka yang minta tolong itu didengarnya. Ya, telinganya tertuju kepada mereka yang minta tolong untuk apa? Ya, tentunya untuk menjawab. Tentunya Tuhan mendengarkan untuk memberi pertolongan. Nah, terhadap orang-orang yang benar. Begitu luar biasa perhatian Tuhan. Tetapi sekali lagi, mari uji diri kita masing-masing. Apakah betul kita sudah termasuk orang-orang yang benar? Artinya bukan kita suci ya dengan sendirinya, bukan. Tetapi kita disucikan, kita dibenarkan karena pertobatan. Dan karena kasih karunia Tuhan, kita yang tidak benar dibenarkan. Ya, sehingga kita disebut orang-orang benar. Dan setelah dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya, kita berusaha hidup benar sesuai firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman. Nah, kalau demikian, ada masalah apapun, pergumulan apapun, kita mau percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan lebih daripada itu, Tuhan juga yang akan menolong hidup kita. Dia akan memberi kekuatan, Dia akan memampukan kita, sehingga kita pasti bisa melewati setiap pergumulan itu dan berkemenangan. Perhatikan, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mungkin kita tidak menjahati orang dengan tindakan langsung, tetapi ketika hati kita benci, kita termasuk orang-orang yang jahat. Kenapa? Kenapa kita membenci orang yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Jadi jangan benci lagi, jangan ada kepahitan lagi, lepaskan pengampunan. Sebab engkau pun dulu berdosa dan diampuni. Semestinya kita pun sekarang mengampuni. Supaya Tuhan tidak menentang hidup kita karena kejahatan hati kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kembali kami ditegur oleh firman-Mu. Supaya kami hidup benar sesuai firman-Mu. Supaya kami tidak jahat termasuk pikiran dan hati kami. Supaya ditahirkan, disucikan. Karena kami menyadari Tuhan, seperti firman-Mu, Engkau menentang orang-orang yang berbuat jahat, termasuk yang hatinya jahat. Kami mau Tuhan, Engkau yang tahirkan, sucikan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Sehingga kami biarlah termasuk orang-orang yang dibenarkan. Dan kami mau hidup dalam kebenaran. Sehingga apapun yang terjadi, Engkau selalu memberi perhatian, melihat dan mendengar. Bahkan Engkau juga yang peduli dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.